Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Rahmat Effendi, mahasiswa pasca sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Muhammad Munadi, Magister Pendidikan. Video kali ini bertema tentang Bank Dunia dan dampak hutang luar negeri terhadap pendidikan di Indonesia. Sebelum kita membahas panjang lebar, saya akan membahas tentang Bank Dunia atau World Bank. Apa sih Bank Dunia itu? Bank Dunia adalah bank sentral yang mengawasi berputarnya uang di dunia ini. Nah, di Bank Dunia tersebut itu ada 5 anggota perusahaan bank. Yang 5 tersebut, yang pertama International Bank for Reconstruction and Development atau biasa disingkat IBRD. Kemudian yang kedua adalah Bank International Development Association atau IDA. Kemudian yang ketiga International Finance Corporation yang biasa disingkat IFC. Kemudian yang keempat yaitu Multilateral Investment Guarantee Agency. Kemudian yang kelima yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes. Nah, bank-bank tersebut, kelima bank inilah yang mengawasi berjalannya keuangan di dunia, termasuk di dalamnya hutang-hutang negara yang ada di dunia ini, termasuk negara Indonesia. Ketika negara Indonesia mengajukan hutang, ya yang mengatur dan mengawasi adalah World Bank Group ini atau Bank Dunia ini. Nah, tujuan bantuan Bank Dunia, tujuannya apa saja? Yang pertama yaitu pembangunan negara-negara anggota. Nah, untuk sebuah negara ketika ingin mengajukan pinjaman ke Bank Dunia, maka diwajibkan menjadi anggota Bank Dunia tersebut. Jika tidak atau belum menjadi anggota, maka tidak bisa memberikan atau mengajukan pinjaman. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya mempercepat perkembangan investasi asing. Yang ketiga, bantuan tersebut diberikan untuk memperlancar perkembangan perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, dana yang diberikan hanya untuk kebutuhan negara yang mendesak. Kemudian yang kelima yaitu penanaman modal. Nah, yang tadi itu adalah yang umum. Nah, sekarang yang khusus. Bantuan Bank Dunia khusus di dalam hal pendidikan atau ruang lingkupnya di pendidikan itu apa saja. Yang pertama yaitu reformasi sistem pendidikan. Jadi Bank Dunia ini selain mengatur keuangan, mereka juga bisa mengatur pendidikan di dunia, termasuk input dari pendidikan itu sendiri. Hal-hal yang dibantu untuk mencapai target tersebut seperti pelatihan guru, ruangan sekolah, buku, standar sistem pendidikan, aturan hukum, pembiayaan, dan insentif bagi sekolah-sekolah tersebut dimonitoring oleh Bank Dunia. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang kedua yaitu membangun paradigma sistem pendidikan global. Jadi maksudnya
yaitu Bank Dunia ini bisa mengatur pendidikan. Jadi pendidikan di dunia ini bisa, satu pendidikan itu bisa menyeluruh ke seluruh dunia dengan adanya sistem dari peraturan dari Bank Dunia ini. Nah, sekarang mari kita lebih khususkan lagi, yaitu pendidikan yang ada di Indonesia. Keuangan pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Nah, kita bisa ketahui dari undang-undangnya, yaitu pasal 31 ayat keempat Undang-Undang Dasar 45, yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD di Indonesia, sekurang-kurangnya 20% dianggarkan untuk kepentingan pendidikan nasional, yaitu kepentingan pendidikan di negara Indonesia. Nah, dari 20% APBN dan APBD ini ternyata masih dirasa kurang cukup. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Yaitu di berbagai sekolah-sekolahan itu infrastruktur dan berbagai macam problem yang ada di, bahkan yang di pelosok-pelosok itu sekolah mereka itu masih bahkan bangunannya ada yang belum jadi, tempatnya yang kumuh dan lain sebagainya. Itu seharusnya dianggarkan lebih dari 20% untuk menciptakan infrastruktur pendidikan yang lebih layak untuk dipakai. Nah, ini kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa para guru atau guru honorer mereka gajinya lebih kecil dari guru-guru yang lain. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 bahwa alokasi bantuan dari Bank Dunia ini tidak diperbolehkan untuk dana insentif. Yang pertama untuk dana insentif, biaya perjalanan, dan biaya penelitian guru. Ini tidak boleh. Jadi bantuan dana dari Bank Dunia tersebut benar-benar khusus untuk siswa. Siswa ini tidak, yang dimaksud untuk bantuan untuk siswa itu tidak serta-merta diberikan pendidikan gratis, akan tetapi bantuan-bantuan untuk siswa tersebut berupa juga infrastruktur pendidikan yang memadai seperti kelas yang nyaman dan peralatan perlengkapan kelas seperti papan tulis, meja, kursi, dan alat-alat tulis. Itu seharusnya memang sudah ada dananya, karena seharusnya 20% APBN dan APBD ini seharusnya sudah cukup, akan tetapi karena kadang alokasi dananya tidak tepat sasaran, sehingga yang terjadi kurangnya infrastruktur yang memadai di Indonesia ini. Termasuk yang lebih dikenal masyarakat itu, yang lebih masyhur, yaitu infrastruktur di pedesaan-pedesaan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari temanya tersebut, yaitu dampak hutang luar negeri terhadap pendidikan. Dampaknya apa saja sih? Nah, dampaknya itu kita lihat dulu. Hutang luar negeri ini untuk apa? Jadi karena hutang luar negeri ini tidak serta-merta untuk pembangunan, akan tetapi ada juga
bantuan atau bahkan dana hibah dari Bank Dunia untuk pendidikan. Nah, jika bantuan ini atau hutang luar negeri ini untuk pendidikan, maka seharusnya dampaknya tidak terlalu buruk untuk pendidikan. Akan tetapi ketika ketika hutang luar negeri ini alokasinya hanya untuk infrastruktur pembangunan dan yang lain-lain selain dari kepentingan pendidikan ini, maka hal tersebut menjadi dampak yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena alokasi APBN yang hanya 20% ini sebenarnya masih kurang, ditambah lagi dana-dana pinjaman utang dari luar negeri ini malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain selain pendidikan. Padahal kepentingan pendidikan ini sangat urgent, sangat penting tapi tidak sesuai alokasinya. Maksudnya tidak tepat sasaran sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sekolah-sekolah yang ada di kota-kota metropolitan itu sekolahnya luar biasa. Mereka bahkan sudah ada lab-lab tersendirinya, ada laboratorium bahasa, laboratorium IPA, kemudian ada juga laboratorium untuk TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Itu sudah ada, mereka sudah mempunyai komputernya untuk pelajaran mereka. Akan tetapi mari kita lihat di beberapa pelosok di negeri ini, mereka bahkan tidak bisa mengoperasikan komputer. Kenapa? Karena di sekolahan pun juga mereka tidak punya. Nah, ini makanya ini terjadi kesenjangan sosial. Nah, ini dampak buruknya ketika hutang luar negeri tidak dialokasikan untuk pendidikan. Jadi seperti itu. Ya, sedikit ini yang bisa saya bahas, kurang lebihnya nanti bisa di komen di komentar. Silakan jika ada kritik, saran atau masukan, ketik di komentar.